Hujan, karya Altar, Neneng Susanti. Episode ke-20. Selamat mendengarkan. Pagi ini, usai sarapan semua keluarga bersiap untuk pulang ke kota. Cuti kuliah anak-anak pun telah usai. Dan jangan tanyakan pekerjaan Reza dan Langit, yang pasti sudah sangat menumpuk. Kita pulang duluan ya, kalian berdua harus bisa jaga diri, oke? Pesan Reza pada si sulung dan menantunya. Siap, Pak. Jawab Air sambil bergelayut manja pada papanya. Jagain istrinya juga, jangan sibuk sendiri. Kode Reza lagi sambil mencubit pipi anak kesayangannya. Kamu mah mas, boro-boro suruh jaga anak gadis orang, disuruh jaga anak ayam warna-warni aja mati terus. Kekeh Melisa yang langsung menutup telinga. Mama! Teriak Air. Istri kakak masa disamain sama anak ayam warna-warni sih? Jarinya doang yang sama tuh, sautnya kesal. Ya ampun Ai, sama aja deh jahatnya, ucap Hujan. Enggak, gue bercanda Jan, hujan deres. Rayu Air yang berpindah memeluk istrinya yang merengut kesal. Lu cakep kalau lagi cemberut, kalau senyum gue takut, bisiknya. Lagi-lagi, telapak tangan gadis itu mendarat di lengan suaminya. Ribut mulu, timpal bumi yang malah mengeratkan rangkulannya di bau kayangan. Pasangan pengantin itu langsung kembali masuk ke dalam rumah selepas kepergian keluarga. Air sudah duduk di atas karpet bulu dengan stick PlayStation di ruang tengah bangunan megah itu. Kita pulang lusa ya? Tanya Hujan yang duduk di sofa dengan laptop di atas pangkuannya. Nanti sore kita jalan-jalan ya, ajak Air. Matanya masih fokus pada layar TV LED besarnya. Kemana? Tanya Hujan antusias. Ke kamar, jawabnya Asal yang langsung membuat Hujan mendengus kesal. Itu bukan jalan-jalan, Ai, sungut Hujan. Jalan-jalan lah, emang lu udah muterin ini rumah? Sebelum keluar, lu ubek-ubek aja nih si rumah sampai lu hafal. Jangan nyasar kayak kemarin, kata Air. Ya jelas lah gue nyasar, rumahnya gede banget. Kerutu Hujan tak mau kalah. Ya udah, kita jalan-jalan dalam rumah dulu, ajaknya sambil terkekeh. Ogah. Air yang senang menggoda kembali fokus pada PS-nya, sedangkan Hujan sedikit demi sedikit mulai mengerjakan tugas kuliahnya. Namun sudah lewat tengah hari, rasa lapar pun mulai mereka rasakan. Laper Jan, rengek Air yang meletakkan kepalanya di atas pasang istri setelah tiba-tiba ia menutup layar laptop Hujan. Makanlah, masa tidur, sautnya kesal. Yuk, makan yuk, ajaknya sambil menarik tangan sang istri. Hujan hanya pasrah saat ia ditarik menuju meja makan yang memang sudah disiapkan begitu banyak makanan. Ai, apa? Sautnya sambil terus mengunyah. Gue gak bisa masak, ucap Hujan sedikit menunduk. Emang gue nyuruh? Tanya Air bingung dengan pengakuan gadis halalnya itu. Ya gue kasih tahu, tapi gue bakal belajar kalau lu mau gue bisa masak, ucapnya lagi. Gak usah, gue bisa masak. Nanti lu tinggal makan aja, oke? Malasnya sambil mengusap kepala Hujan. Gadis itu merasa terharu dan senang. Ia tak dibebankan menjadi istri di usianya masih muda. Karena jauh di dasar hatinya, ia hanya ingin fokus pada kuliahnya. Lu gak usah mikirin hal gak penting kayak gitu. Yang penting kita nyaman jalaninnya. Gue gak akan nuntut lu harus ini dan itu. Yang penting, Air memotong, ucapannya membuat Hujan mengernyitkan dahinya. Yang penting apa? Tanya Hujan. Yang penting, lu diam kalau gue cium, soalnya pipi lu kayak bakpao, anget-anget enak. Episode ke-21. Selamat mendengarkan. Jalan kaki aja yuk, ajak Hujan saat di depan pintu. Ogah, sautnya cepat. Kenapa? Bagus loh Ai, seru Hujan sambil mendongakkan wajahnya ke langit yang nampak ratusan bintang bertebaran. Ntar lu capek minta gendong. Deh, takut banget sih, dengus Hujan kesal.
Air buru-buru merangkul bau gadis halalnya itu menuju garasi. Ada 2 buah motor terparkir di sana. Mau yang gede apa yang kecil? Tanya Air pada Hujan. Yang kecil aja deh, jawabnya sambil tersenyum. Air langsung mengambil helm lalu memakaikannya di kepala sang istri, begitupun dengan dirinya. Pegangan, ntar lu terbang gue nggak tahu, keke Air yang masih saja menggoda istrinya. Hujan memegang ujung jaket Air, namun pemuda itu justru menarik tangan sang istri agar bisa memeluk pinggangnya. Ia tersenyum kecil di balik helm. Dengan kecepatan pelan, motor berjalan begitu lamban, menyusuri jalan yang begitu sepi. Hanya ada mereka berdua, karena ini memang pulau pribadi, tanpa ada penduduk lain, selain para karyawan keluarga Rahardian yang mengurus resort dan lainnya. Jangan minta jajan ya, di sini gak ada abang-abang, ucap Air sambil terkekeh. Adanya apa dong? Adanya gue sama lu, dan jadi kita, sautnya pada sang istri. Hujan mencubit kecil perut Air, namun rasa sakitnya luar biasa, sampai membuat Air meringis sakit. Lu galak sama gue tinggalin gak bisa pulang nanti, ancam Air sambil mengusap perutnya. Hujan tak melawan, karena ia pun sedikit takut jika ancaman Air benar-benar pemuda itu lakukan. Pulang deh, ajaknya kemudian, karena rasa dingin yang ia rasa begitu menusuk ke dalam tulang. Air yang menurut, akhirnya memutar motornya untuk kembali ke rumah. Bangunan mewah 3 lantai dengan fasilitas sebagai hotel bintang 5. Sampai di sana, keduanya turun dan masuk ke dalam kamar. Air hanya mengganti baju lalu keluar entah kemana. Hujan yang sudah mengantuk, akhirnya bingung karena sang suami belum juga kembali. Kemana ya? Gumamnya sambil berjalan mencari keberadaan Air. Ia terus melangkah, menyusuri setiap ruangan memegah yang sudah nampak sepi, karena waktu sudah lebih dari jam 10 malam. Jangan bilang kalau pulang, tapi pisangnya ada, batin Hujan saat keluar dari dapur bersih. Kini langkahnya menuju kolam renang, dan hasilnya sama, tak ada sosok jahil suaminya di sana. Hujan yang kesal duduk termenung di ujung tangga, dengan dagu bertumpu di telapak tangannya yang mungil. Rasa takut kini ia rasakan. Air bisa melakukan apapun, termasuk meninggalkannya kapanpun itu. Dia gak setega itu kan? Gak mungkin pulang tanpa ngajak gue. Bunda! Jantungnya berhenti saat bahunya dipegang seseorang yang ia belum tahu siapa. Ia belum berani menoleh sebelum disapa lebih dulu. Lu ngapain? Kenapa gak tidur? Tanya Air tiba-tiba, yang langsung membuat Hujan bernapas lega. Ya ampun, Ay, gue kira lu hilang, ucap Hujan dengan memegang dadanya. Air yang tadinya mengernyit dahi sesaat kemudian langsung tertawa. Lah, kan emang dari kemarin-kemarin gue tuh hilang, lu baru sadar? Tanya Air di sela gelak tawanya. Hilang kemana? Tanya Hujan, saking bingungnya ia sampai membalikkan tubuhnya agar bisa duduk berhadapan. Hilang ke dasar hati lu, bisik Air tepat di telinga kanan Hujan, sampai gadis itu merinding geli. Kardus aqua banget sih lu, dengus Hujan. Tanya Air di sela gelak tawanya. Hilang kemana? Tanya Hujan, saking bingungnya ia sampai membalikkan tubuhnya agar bisa duduk berhadapan. Hilang ke dasar hati lu, bisik Air tepat di telinga kanan Hujan, sampai gadis itu merinding geli. Kardus aqua banget sih lu, dengus Hujan kesal. Air hanya tersenyum, lalu menarik tangan mungil itu untuk bangun. Yuk, ajaknya kemudian. Kemana? Tanya gadis itu yang ikut berjalan di belakang sang suami. Melepas keperjakaan gue. Episode ke-22. Selamat mendengarkan. Hujan menarik tangan suaminya sampai langkah mereka akhirnya berhenti di tengah tangga menuju lantai 3, di mana kamar pengantin berada. Serius? Tanya Hujan. Iya, kenapa? Air balik bertanya. Hujan menggelengkan kepalanya pelan, lalu menunduk sedangkan Air kembali menggandeng tangan mungil istrinya lagi.
Tunggu ya, gue mau mandi. Ucapnya sambil mengusap pelan kepala hujan saat keduanya sudah memasuki kamar. Hujan yang lemas akhirnya duduk di tepi ranjang. Hal yang ia hindari akan terjadi malam ini. Bukan tak ingin, hanya saja ia belum siap melakukannya. Santai aja kali, koda air saat melihat sang istri masih termenung sambil memainkan ujung bajunya. Sedangkan ia yang memakai handuk, sebatas pinggang akhirnya berjongkok di depan hujan. Kalau nggak mau gak apa-apa, ucapnya pelan. Ia tahu gadis halalnya itu sedang resah. Mau kok, jawab Ujang cepat. Good girl. Kakek pemuda itu yang akhirnya duduk di sisi istrinya. Gue bersih-bersih dulu ya. Hujan langsung beranjak masuk ke kamar mandi tanpa menoleh lagi. Air yang merasakan debaran jantung yang tak menentu pun akhirnya memakai baju lebih dulu. Kepalanya pusing, memikirkan awal ia memulai hal itu. Gak mungkin langsung main kan? Ia bersandar di sofa dengan memejamkan kedua matanya. Rasa kantuk memang tak ia rasakan, hanya perasaan takut yang kini menjalar dalam hatinya. Hujan yang melihat suaminya di sofa langsung meringsek ke atas ranjang, menyembunyikan tubuhnya di balik selimut tebal. Air menoleh lalu tersenyum, menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya ia pun menghampiri hujan di tempat tidur. Boleh sekarang? Tanyanya lagi pada sang istri yang dibalas anggukan kecil. Yang mana dulu yang mau gue cium? Kekehnya sambil tersenyum. Emang harus dicium dulu? Tanya hujan. Lu mau langsung? Kodanya sambil memencet hidung mungil sang istri. Iya, enggak sih. Sebisa gue aja ya, gue juga bingung soalnya. Air tertawa di balik bantal untuk menutupi wajah malunya. Gue akan ngelayanin lu sebaik mungkin, Ai. Ucap Hujan penuh keyakinan. Gantian ya? Hujan memukul suaminya dengan bantal. Wajah mereka begitu merah saat air menarik tubuh langsing Hujan agar mendekat padanya. Bibir lembutnya mencium mesra kening Hujan. Meski sering ia lakukan tapi entah kenapa, malam ini rasanya begitu lain. Seperti ada yang berdesir dalam tubuhnya. Gue mau lu jadi yang pertama dan terakhir buat gue, Jan. Hujan deres yang takut petir. Gak enak banget sih ujungnya. Kerut Hujan kesal. Gue iket tuh tangan lama-lama ya. Mukulin gue mulu dah. Ancam air tak kalah kesal. Ya udah, cepetan lah, kata Hujan dengan ketus. Cih, jadi lu yang gak sabaran sih? Balas air tak kalah menaikkan nada bicaranya juga. Mau gak? Kalau gak mau gue mau tidur nih. Ya maulah, kan gue udah ngajakin dari tadi. Ya udah cepetan, cetus Hujan. Air diam sejenak. Ia menatap sang istri dengan sorot mata yang tak bisa diartikan oleh Hujan. Gadis itu menutup matanya karena malu. Buka sendiri-sendiri ya. Gue hitung sampai 10. Pokoknya udah harus dilepas semua, oke? Ucap air yang membuat Hujan tercengang. Lu mau ngajak balapan buka baju apa mau malam pertama sih? Hujan yang kesal akhirnya memukul suaminya lagi dengan bantal. Tapi kali ini air menepisnya dengan cepat. Oh, jadi lu mau gue bukain? Bilang dong, sini cepetan.